Haleluya, kita baca firman Tuhan yang saya percaya kita sering mendengar ya. Walaupun agak panjang bacaannya, tapi ya kita baca aja. Kitab Yohanes pasal ke-15 ya. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat 11. Yohanes 15 ayat 1 sampai 11 kita akan baca bersama semua ayat ini. Dan supaya bacaannya sama, kita baca sebagaimana tertulis di depan. Kita baca bersama 3, 4. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakku adalah petaninya. Setiap ranting padaku yang tidak menghasilkan buah, dia membuangnya. Dan setiap ranting yang menghasilkan buah, dia memangkasnya, supaya dia menghasilkan lebih banyak buah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat menghasilkan buah dari dirinya sendiri jika dia tidak tinggal di dalam pokok anggur. Demikian pula kamu tidak dapat jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, yaitu menghasilkan buah yang banyak. Karena tanpa aku, kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Jika seseorang tidak tinggal di dalam aku, dia dibuang keluar seperti ranting itu, dan dia menjadi kering, dan mereka mengumpulkannya. Dan mereka melemparkannya ke dalam api dan dia dibakar. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, apa saja yang kamu ingini, kamu dapat memintanya. Dan hal itu akan terjadi kepadamu. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, bahwa kamu dapat menghasilkan buah yang banyak. Dan kamu akan menjadi murid-murid bagiku. Sama seperti Bapa mengasihi aku dan aku mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku. Jika kamu memelihara perintah-perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Sama seperti aku telah memerintah perintah-perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Aku telah mengatakan hal-hal ini kepadamu, supaya sukacitaku tinggal di dalam kamu, dan sukacitamu dapat menjadi penuh. Amin. Puji Bapa Yahweh, silakan duduk. Kita mengucap syukur kemurahan Tuhan ya. Setiap kali kita membaca firman ya, kita harus mengimani bahwa ketika kita membaca, telinga kita mendengar, maka iman kita semakin ditambah-tambahkan. Ya, ditambah-tambahkan karena Tuhan mengendaki agar iman kita itu mencapai level kesempurnaan sesuai dengan ukuran Tuhan, bukan ukuran kita. Ya, saya percaya hanya Tuhanlah yang melihat sampai di mana ukuran iman kita masing-masing di hadapan Tuhan. Ya, dan kita terus berdoa memohon belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Karena memang kita tidak melihat batasan iman ya. Hanya Tuhan yang tahu batasan iman kita. Ya. Dan kita berharap seperti yang pernah dikatakan ya. Saya menafsirkan ada batas level minimum ya. Ya kita akan boleh nafsir batas level minimum. Kalau maksimum katakanlah 10 ya. Ada batas minimum untuk naik kelas mungkin 6. 5 masih nggak masuk. 6 ya. Kalau 6 ya masih naiklah pas-pasan ya. Nah, kita berharap agar level iman percaya kita sudah mencapai
di atas ambang yang Tuhan sudah tetapkan supaya kita bisa terangkat, ya, atau diangkat oleh kasih kemurahan Tuhan. Dan kita percaya ya, kalau kita menafsir-nafsir bolehlah ya, menafsir-nafsir ya. Karena kita kan sering lihat ada roket, ada segala macam kan, pesawat terbang segala macam ya. Benda-benda itu bisa terbang karena tenaga yang mendorongnya lebih besar daripada berat badannya sendiri. Betul nggak? Kalau berat badannya lebih besar dari tenaga pendorong ya nggak bisa naik, ya nggak bisa naik. Demikian juga dengan saudara dan saya, ya. Karena sebagaimana Yeshua ketika dia naik ke sorga, ya, itu enteng aja naiknya, ya. Kenapa? Karena tidak ada lagi tarikan dunia, gravitasi buminya udah nol, bahkan mungkin sudah minus. Sehingga tarikan sorgawinya lebih kuat menarik dia ke atas. Kembali ke rumah Bapa. Demikian juga dengan saudara dan saya. Ya, kita ini ya harus kita akui. Dalam banyak hal. Daya tarik dunia masih menjadi penghambat untuk kita bisa mencapai tingkat batas di mana kita bisa diangkat oleh Tuhan. Ya kalau seimbang yang layang aja di tempat itu. Karena itu kita sedang diajar oleh Tuhan agar semua yang berbau dunia ya itu dilenyapkan oleh kuasa Tuhan. Dan semua yang berasal dari sorga itulah yang menjadi bagian kita. Karena itu apabila Tuhan menyatakan di dalam firman yang tadi saudara dan saya baca ya. Saya waktu ya beberapa hari yang lalu ya kan saya juga bergumul sama Tuhan. Apa sih yang mau dikasih? Ya. Apa yang mau dikasih? Ya kalau seandainya kalau hari Sabat kan pengajaran ya, pengajaran udah rutin lah. Udah tahu apa yang harus yang harus diajarkan dengan hikmat dan pertolongan Tuhan, kita tinggal ngikutin aja. Tapi kalau hari-hari yang bebas seperti ini, ya kita harus tanya Tuhan, apa sih Tuhan? Ya, nah, saya bergumul ya, ini kayak sekarang ini umpamanya kan. Nanti selesai ibadah, saya akan mikir lagi, hari Minggu depan apa ya? Hari Minggu depan apa ya? Ya. Tapi itulah masing-masing kita punya talenta yang berbeda ya. Jadi ya tiba-tiba aja Tuhan kasih ingat ini. Loh langsung saya ingat, oh ya. Begitulah ya masing-masing kita berbeda. Ya saudara berbeda, saya berbeda. Kita punya talenta yang masing-masing ya Tuhan kasih ingat. Ya, tinggal saya gali apa sih yang mau disingkapkan ya. Nah, kita melihat ya dari ayat yang pertama saja ya. Kalau kita baca firman Tuhan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakku adalah petaninya. Kalau kita lihat dari satu ayat itu saja ya. Biasanya dalam kehidupan ya kita lah manusia. Ya. Ada yang baik, ada yang jahat. Tahu enggak? Berarti ada yang benar, ada yang salah. Betul enggak? Lo yang salah itu yang kayak gimana? Ya. Yesus mau menunjukkan bahwa dia secara tegas dia adalah pokok anggur yang benar, tapi kita juga jangan salah tafsir. Nanti kalau wah nih Yesus itu anggur, ya udah ngawur kemana-mana. Ini kiasan, jangan sampai kiasan itu ditafsirkan sebagai suatu kebenaran yang nyata seperti itu. Ya, nah, kita harus melihat di sini
kita coba untuk menggali apa maksud Tuhan. Ya. Kalau dia sendiri menyatakan, walaupun di sini tidak dia bicarakan ya, bahwa dia bilang dia benar, tapi dia nggak bilang ada yang salah atau ada yang tidak benar. Tetapi kita mencoba menggali bagaimana Tuhan berkenan membawa kita untuk kita mengerti supaya ya tahu apa maksud Tuhan. Ya. Dan saya ya senantiasa seringkali diingatkan oleh Tuhan. Pekerjaan setan itu hanya dibuka kulitnya aja. Tapi tidak digali sampai ke dalam. Kita pernah belajar kan? Yesua bilang, aku pokok anggur yang benar. Lah kita harus berpikir, berarti ada yang gak benar. Tetapi yang gak benar itu Tuhan tidak singkapkan. Atau tidak ditulis. Kenapa? Karena saya percaya bahwa Tuhan tidak menghendaki kita mengetahui dan mempelajari yang tidak benar itu seperti apa. Karena kita percaya yang tidak benar itu pasti dari setan. Jadi nggak perlu dipelajari. Tetapi kita mencoba mengoreksi dari sisi pihak Tuhan saja yang benar. Apa sih yang Tuhan kehendaki? Kenapa Tuhan mengatakan bahwa dia adalah pokok anggur yang benar? Dan dengan jelas dikatakan, saudara dan saya adalah ranting-rantingnya, cabang-cabangnya. Karena biasanya pokok anggur tidak menghasilkan buah. Yang menghasilkan buah itu adalah carang-carangnya. Tetapi pokok anggur itu menjadi tonggak yang masuk ke dalam tanah, yang menyerap sari-sari makanan, yang disalurkan dengan cara Tuhan melalui batang ini sampai kepada carang-carangnya, sampai ke ujung carang yang paling ujung. Ya, dan di sini kita melihat firman Tuhan yang tadi saudara dan saya baca. Ya. Dikatakan oleh firman Tuhan, kalau dia berbuah, maka dibersihkan. Apa yang dibersihkan? Daun-daunnya dibersihin. Daun-daunnya dibersihin. Saya pernah coba-coba lah ya. Coba-coba nanam anggur ya. Saya dapat bibit waktu kita pelayanan di daerah Jawa Timur sana. Pak, ini bagus Pak, manis. Wah, senang lah, ini tanam aja Pak. Oke lah, kita coba tanam. Kita tanam lah ya. Setanam berbuah. Waduh, asamnya minta ampun, saya cabut lagi, ya, saya cabut lagi. Ya buat apa saya nanam yang asam, nggak ada yang gunanya, ya. Tetapi di sini ya saya belajar, ya. Pohon anggur itu kalau dia sudah berbuah, juga daun-daunnya banyak. Nah, daun-daun ini seringkali juga menghambat akan pertumbuhan dari buah itu sendiri. Karena otomatis makanan yang diserap dari sari-sari makanan yang diserap dari tanah itu, ya kalau banyak daunnya ya larinya ke daun, ya, yang ke buahnya jadi tidak full. Karena itu dikatakan oleh firman Tuhan tadi, Bapa Yahweh sebagai pengusahanya, sebagai petaninya, ya, ketika pohon ini sudah menghasilkan buah-buah, ya, semua daun-daun itu dipangkas. Karena nggak ada gunanya pohon daun-daun itu. Ya nggak dipangkas semua, cuman hampir semua dihabisin. Ya, sehingga yang ada cuman apa? Buah anggur. Ya. Nah kita tahu berdasarkan firman Tuhan, orang yang pertama kali menanam buah anggur adalah si Nuh, ya, berdasarkan firman Tuhan. Tetapi Nuh lah yang mengakibatkan anaknya sendiri jadi terkutuk, ya, karena dia sendiri yang ngomong kan, karena ya itulah kadang-kadang karena kesalahan sendiri, kalau kita tidak hati-hati bisa membuat musibah bagi orang lain, apalagi itu anak sendiri, ya, anak sendiri dalam arti kata si Nuh ini kan, Nuh ini memang dia menanam anggur, ya, menanam anggur.
Kemudian karena dia makan anggur kebanyakan, anggur itu memang berdasarkan firman Tuhan, ya. Biasanya dipergunakan untuk pesta, untuk senang-senang, ya, untuk senang-senang. Tetapi kalau konsumsi anggurnya melebihi batas, ya bisa berakibat jadi mabok, ya, menjadi melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang bisa berakibat, ya, manusia pun jatuh ke dalam dosa. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, memang Tuhan memberikan perumpamaan pohon anggur ini kan. Tetapi pohon anggur ini kita harus melihat dari segi apa sih maunya Tuhan. Tuhan tidak nyari daunnya, ya. Yang Tuhan cari itu buahnya. Karena daunnya itu nggak ada gunanya. Daunnya itu ya dalam arti kata ya untuk pohonnya sih berguna, karena berdasarkan teori-teori yang minim lah yang kita miliki, ya daun ini kan berguna untuk juga sebagai alat untuk memberikan nutrisi yang baik bagi tanaman itu sendiri, ya. Kalau pohon nggak ada daunnya, ya biasanya kan kalau yang saya ingat lah udah lama kan belajar ilmu tumbuh-tumbuhan. Daun ini buat, ya istilah kasarnya buat masak untuk kebutuhan daripada pohon. Tapi dalam istilah anggur ini dikatakan oleh firman Tuhan, bagi Tuhan mau kasih lihat, ya, yang dia cari itu buahnya bukan daunnya, ya. Artinya ya orang kan, ya saya belum pernah sih dengar ya bahwa saya nggak tahu saudara pernah minum daun anggur gak? Saya nggak pernah, ya. Tapi kan kita nggak tahu sekarang ini kan zaman begitu modern, segala macam juga dicoba-coba, ya, dicek, mungkin diperas, diambil nutrisi getahnya itu, kemudian dicek apakah itu berguna, ya. Tetapi yang setahu saya, atau paling sedikit saya sih nggak pernah makan daun anggur. Yang saya makan ya buah anggur, ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapak, ya, pembacaan yang tadi kita baca itu sebenarnya sudah sangat komplit bahwa Tuhan ketegas. Dia menghendaki supaya saudara dan saya itu menghasilkan buah. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan, apabila engkau dan saya sebagai anak-anak Tuhan, dikatakan oleh firman Tuhan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan apabila saudara dan saya mau mempermuliakan Bapa Yahweh, maka kita harus menghasilkan buah yang banyak. Dan tentunya buah yang enak, bukan buah yang asam. Ya, bukan buah yang asam. Buah yang asam pasti dibuang. Ya, karena contohnya ada, ya. Karena contohnya ada, kita lihat di dalam kitab Yesaya. Yesaya pasal ke-5, kita baca mulai ayat 1 lah. Sekarang aku akan bernyanyi untuk kekasihku, sebuah lagu dari kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku mempunyai sebuah kebun anggur di bukit yang sangat subur. Perhatikan itu, sangat subur, ya. Artinya tempatnya subur. Dia memagarinya dan membuang batu-batu keluar dan menanaminya dengan apa? Anggur pilihan. Tanahnya subur, anggurnya pilihan, ya. Dan membangun menara di tengah-tengahnya dan juga membuat pemerasan anggur di dalamnya. Dia menunggu sampai menghasilkan buah anggur. Tetapi itu telah menghasilkan apa? Anggur yang jelek. Anggur yang jelek, tanahnya bagus,
buahnya pilihan, loh kok hasilnya jelek. Ya. Sekarang hai penduduk Yerusalem dan pria Yehuda, aku minta hakimilah antara aku dan kebun anggurku. Apalagi yang harus kulakukan bagi kebun anggurku dan belum aku kerjakan terhadapnya? Mengapa aku telah menanti untuk menghasilkan buah-buah anggur, tetapi dia menghasilkan buah-buah yang busuk? Maka sekarang aku akan memberitahukan kepadamu apa yang akan kuperbuat kepada kebun anggurku. Aku akan mencabut pagarnya, dan dia akan dibakar habis. Aku akan robohkan temboknya. Dia akan menjadi tanah yang diinjak-injak dan seterusnya. Tapi kita melihat, kita coba lihat apa sih kebun anggurnya. Kita lihat ayat 7, kita lengkap aja. Ayat ke-7. Sebab kebun anggur Yahweh Sebaot adalah apa? Keluarga Israel. Keluarga Israel jelas dikatakan oleh firman Tuhan. Tanahnya bagus. Ya. Buahnya pilihan. Tetapi hasilnya tidak bagus. Satu gambaran yang Tuhan menyatakan tentang bangsa Israel. Memang mereka bangsa pilihan. Ya. Tetapi kita melihat Tuhan menanti-nanti dari bangsa pilihan ini akan dilahirkan juga orang-orang yang baik dalam pandangan Tuhan. Artinya yang percaya mengasihi Tuhan dan melakukan perintah-perintahnya. Ya, di sini kita coba melihat saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua, masih kita belajar. Ya, kita ini digambarkan oleh Tuhan sebagai anggur. Ya, anggur. Karena kita ini Tuhan menghendaki supaya kita menghasilkan anggur yang baik. Kita tertanam pada pokok anggur yang benar. Ya. Tetapi karena ada ayat-ayat yang tadi kita baca, ya, ternyata bisa menghasilkan anggur yang jelek. Ya. Di situ kita bisa atau harus mengoreksi diri. Saya percaya sesuatu, ya, kalau batangnya bagus, kalau hasilnya nggak bagus, ada apa itu kan? Apa penyebabnya? Ya, pasti ada sesuatu yang menghambat pertumbuhan sehingga tidak menghasilkan sesuatu yang diharapkan oleh yang yang mengusahakan. Dalam hal ini Bapak Yahweh. Ya. Nah, kita coba terus-menerus mengoreksi diri, ya. Karena secara logika kalau kita ditanam, saya nggak tahu lah kalau pohon anggurnya satu gini kan ini pohon anggurnya satu. Banyak cabang. Apa mungkin dari satu pohon gini ada yang asam, ada yang manis. Tetapi itulah gambaran yang Tuhan mau nyatakan kepada saudara dan saya. Seharusnya kalau batangnya baik, semuanya baik, pasti dia menghasilkan sesuatu yang baik. Tetapi sebagaimana apa yang dikatakan tetapi dalam Yesaya pasal 5 tadi, dia juga menghasilkan buah-buah yang busuk. Artinya ada sesuatu yang membuat dia busuk. Apa yang membuat dia busuk? Biasanya serangan hama. Betul nggak? Serangan hama itu macam-macam. Bisa dari, ya kita anggap nggak mungkin dari dalam lah. Ya bisa dari luar. Dari serangga-serangga yang hinggap, yang memakan, mungkin nggak langsung di buahnya, tetapi di cangaknya itu, di batangnya itu, dia gerogotin di situ sehingga hasilnya bisa menjadi jelek ataupun busuk hasilnya. Nah, disitulah kita lihat bagaimana Tuhan mau menghendaki saudara dan saya mengoreksi diri kita masing-masing. Kenapa? Karena kita
mengimani bahwa kita adalah orang pilihan Tuhan. Kita adalah orang pilihan Tuhan. Tetapi dalam kenyataan hidup, kita tidak menunjukkan bahwa kita orang pilihan. Bisa ditangkap maksud saya. Saya orang pilihan, saya pasti diangkat. Tapi ngomongnya masih nggak benar. Masih suka ngelantur ke sana kemari. Masih suka bohong. Lah ini racun-racun dari luar. Ya, bukan dari batangnya, tetapi serangga-serangga yang menyusup dengan racun-racun yang disuntikkan kepada buah-buah anggur. Sehingga buah-buah anggur itu tidak menghasilkan buah yang baik. Ya. Dan kita percaya, ya, sebagaimana ya kita membayangkan dalam posisi petani menjaga kebunnya, pasti kan dia kasih ya mungkin semprot hama segala macam kan. Tetapi kita melihat orang nyemprot kan, saudara pernah lihat kan nyemprot gini serat. Ya. Ya bisa aja anggurnya karena ketutup dengan daun-daun yang banyak sehingga nggak kena anti hama. Bisa ditangkap maksudnya, ya. Sering karena berbicara, daun itu berbicara seringkali ego kita, kesombongan kita. Tuhan berusaha senantiasa memelihara pohon anggurnya atau buah anggurnya. Dia terus merawat, disemprot, diberitakan firman. Tetapi karena keegoan seseorang, dia menutup diri dari firman yang seharusnya menjadi melawan virus-virus yang mencoba untuk memakan buah ini dari serangan luar, bukan dari dalam ya. Karena saya mengimani bahwa karena ini adalah pokok anggur yang benar, berarti batangnya bagus. Ya. Tetapi kenapa bisa busuk? Seperti tadi dikatakan kan? Walaupun di Yesaya 5 tadi itu sebenarnya berbicara tentang bangsa Israel. Israel seperti yang seringkali saya coba untuk menafsirkan dengan cara yang Tuhan berikan kepada saya berdasarkan arti namanya. Ingat ya, bukan Israel ya, bukan ya. Bukan pakai I tapi pakai Y. Yesrael. Karena memang tulisannya begitu. Nah di situ bisa diterjemahkan Yesrael berdasarkan dua kata. Kita bisa menafsirkan salah satunya. Yesrael berasal dari Yasar dan El. Yasar itu lurus. El itu Tuhan. Artinya berjalan atau hidup di dalam jalan Tuhan yang lurus. Karena memang ada tertulis. Firman Yahweh, jalan Yahweh itu lurus. Tetapi di dalam kenyataannya banyak orang yang tanpa sadar melenceng. Kenapa bisa melenceng? Karena pengetahuan-pengetahuan palsu yang disebar. Serangga-serangga yang terbangan mengelilingi pohon anggur yang menyebarkan racun-racun. Dan karena mereka menutup diri dari katakanlah insektisida yang disemprot begitu sama si petani. Karena ego lah. Tidak bisa menerima akan kebenaran firman yang coba untuk memproteksi buah anggur. Tetapi karena buah anggur ini ketutup dengan daun yang lebat sehingga nggak kena dengan anti rayap ini atau anti serangga-serangga yang mau merusak anggur itu sendiri. Ya karena hal seperti itu membuat anggur itu jadi rusak. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Tapi dari pembacaan tadi Tuhan menghendaki saudara dan saya menghasilkan buah yang baik dan banyak. Bukan hanya banyak ya, tetapi baik. Kalau banyak tapi nggak baik percuma. Percuma sama sekali. Tetapi yang Tuhan mau yang dinikmati itu adalah buah.
yang baik dan enak. Dan itu bisa menyenangkan hati Tuhan karena memang untuk itulah kita diciptakan. Saudara dan saya diciptakan untuk menyenangkan Bapa Yahweh. Tetapi dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, karena kita menutup diri dari kebenaran firman yang mau memproses hidup saudara dan saya, kita tidak seutuhnya menerima firman Tuhan dan mempraktekannya dalam hidup kita. Ingat ya, firman itulah yang dapat menyelamatkan saudara dan saya. Bukan kuat gagah kita, tetapi firman itulah yang membungkus saudara dan saya dari semua serangan-serangan, dakwaan-dakwaan yang setiap saat dimanfaatkan oleh si jahat untuk membuat anak-anak Tuhan tertipu dengan cara dia. Ya, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, karena kita sudah bertumbuh di dalam kebenarannya, kita senantiasa menerima asupan makanan rohani yang membuat kita memiliki antibodi yang luar biasa terhadap serangan daripada setan. Walaupun kita diserang, setan tidak akan pernah bisa menggoyahkan kita. Ya, tetapi yang menjadi masalah, ya, yang sering kali menjadi masalah, orang yang sehat, kalau makannya kurang, bisa jadi lemah. Betul nggak? Ya kita pakai logika sedikit lah. Kalau orang yang kurang makan, bisa lemah. Ya. Artinya, saudaraku yang dikasihi oleh Bapak ya, saudara dan saya memang kuat hanya karena firman. Hanya karena makanan yang berasal dari Tuhan, nutrisi yang sangat sempurna yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita bertumbuh dengan kuat. Oh, kalau buah anggurnya kelihatan ranum sekali, oh segar sekali, enak untuk dinikmati. Tetapi kalau kita tidak menikmati nutrisi yang baik dari Tuhan, walaupun anggurnya tadi luar biasa bagus, besar mungkin, lama-lama ciut dia. Ciut, rusak, dan ya dibakar. Kita belajar dari apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saudara dan saya. Kita adalah dari benih pilihan. Sesuai kan firman tadi kan? Benih pilihan. Ya. Tetapi benih pilihan, kalau tidak mendapat nutrisi dan perawatan yang baik, tetap akan rusak. Ya. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara dan saya diberi kebebasan untuk memilih. Ya. Untuk memilih makanan yang sehat atau makanan yang gak sehat. Ya terserah. Contoh kan. Contoh umpamanya kan, ada sesuai dengan kitab Imamat kan. Tuhan kan bilang, ini ada makanan-makanan ini yang tidak bersih. Ya. Bukan haram dan halal ya, tetapi bersih atau tidak bersih, ya. Jadi kita harus juga melihat ini dengan kacamata yang benar. Jangan sampai kita salah menafsirkan firman Tuhan, sehingga akhirnya salah kita untuk mempraktekannya, ya. Mungkin kita bisa lihatlah di dalam Imamat 11 ya. Kita lihat satu ayat aja lah, nanti saudara, karena ini tentang binatang-binatang yang najis, maka namanya tidak boleh dimakan. Kita lihat satu ayat aja lah, ayat 10 coba ya. Tetapi setiap yang tidak bersirip dan bersisik di dalam laut dan di dalam sungai, dari segala yang berkeriapan di dalam air dan dari segala makhluk hidup yang tinggal di dalam air, mereka itu kejijikan bagimu. Kejijikan, ya. Sesuatu yang tidak baik. Coba kita lihat bahasa Inggrisnya lah. And all nut fins and scales in the seas
and in the rivers, of all that move in the waters, and of any living thing which is in the waters. They shall be an abomination unto you. Ya, hal seperti ini, ya, ada barang yang bagus, ada barang yang bersih, ada barang yang nggak bersih. Tuhan kan kita nggak secara mata jasmani, kita nggak lihat dia dalam pandangan Tuhan itu clean atau unclean, bersih atau kotor. Tetapi Tuhan kasih lihat, ya, bahwa binatang-binatang ini atau makanan yang biasa kita makan ini, yang ini nggak bersih, yang ini bersih. Tetapi di dalam kenyataannya, semua yang nggak bersih yang dikatakan firman Tuhan itu, justru ini bagus ini buat kesehatan. Lo betul nggak? Ini enak ini, makanan yang enak kok dilarang. Lo itulah sesuatu yang memang enak bagi daging. Seringkali, ini enggak boleh. Nah kita sebagai orang pilihan Tuhan, sudah tahu itu dilarang. Mulai berpikir kan, sekali-sekali enak juga nih. Sekali-sekali enak juga nih. Ya. Nah disinilah, ya itulah baiknya Bapak Yahweh bagi saudara dan saya. Dia tidak pernah memaksa. Dia hanya beritahu ini boleh atau ini bersih dan yang ini jangan. Tetapi di dalam kenyataan kehidupan sehari-hari manusia, semua yang dilarang justru itu yang pengen dia cari. Betul nggak? Contoh yang gampang si Hawa lah. Tuhan bilang jangan dimakan yang ini. Justru yang dilarang, itulah yang dicari. Dan itulah karakter yang memang sudah ada sejak leluhur kita dahulu. Ya. Tetapi disitulah juga Tuhan memberikan kepada saudara dan saya kebebasan. Ya terserah. Ya. Kalau kau mau yang ini, ya terserah. Memang berdasarkan, saya pernah lihat daftar binatang-binatang ini, itu dia mempunyai tinggi, apa sih namanya itu? Kalau kita makan itu berakibat kolesterol jadi tinggi, ya macam-macam ya termasuk ya memang barangnya enak kayak cumi itu kan enak kan. Tetapi yang enak itu Tuhan bilang jangan, semua yang tidak bersisik jangan, ya. Kalau orang dengan kepercayaan lain ya mungkin ya menganggap bahwa yang menamakan diri orang Kristen, oh boleh kok makan apa aja. Loh karena firman Tuhan yang dipelintir ya. Karena memang ada tertulis ya. Oh ketika Petrus disodorkan oleh Tuhan makanan yang tidak bersih, Tuhan bilang jangan menajiskan semua yang Tuhan berikan. Betul nggak? Pernah ingat itu kan? Apa namanya? Ya itu terjemahan bebasnya lah. Ya jangan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Tuhan. Loh kemudian timbul buktinya ini. Boleh kok. Ya. Apalagi ada firman yang menyatakan dalam doa. Semua dikuduskan. Ya nggak apa-apa. Loh memang Tuhan berikan kebebasan. Tetapi tanggung akibatnya. Orang yang memakan semua yang unclean ini, ya, itu mempunyai risiko, mempunyai penyakit-penyakit yang boleh dikatakan penyakit-penyakit yang bisa membahayakan, ya. Tetapi di sini kita belajar, Ingat Tuhan kan nggak maksa, hanya Dia bilang ini menjijikkan. Nah sekarang kalau kan tadi kita baca menjijikkan kan. Kalau seandainya sesuatu yang menjijikkan, ya saudara bisa bayangkan lah. Apa yang menjijikkan? Mau nggak kau makan? Dalam kenyataannya dimakan. Yang jijik ini enak kok. Lah itulah Tuhan sudah kasih tahu ini jijik. Tetapi yang jijik ini ya dimakan. Artinya apa? Orang seperti ini dalam pandangan Tuhan rohaninya masih bayi.
Masih anak bayi. Ya. Anak bayi. Ya maaf kata kalau dia buang kotoran. Karena dia makan juga kan. Kotoran dia sendiri. Apa aja dia makan. Walaupun dalam pandangan kita yang sudah dewasa itu jijik. Tetapi dalam pandangan seorang anak bayi, dia belum bisa membedakan mana yang jijik, mana yang bersih, mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Semua dia sikat. Artinya disinilah kita diajar oleh Tuhan di dalam pertumbuhan rohani kita. Jangan kita tinggal tetap bayi. Kita harus terus menjadi dewasa karena yang namanya bayi rohani. Saya menafsirkan orang ini tidak akan diangkat. Karena namanya masih bayi. Orang yang diangkat adalah orang yang siap kawin. Sudah dewasa rohaninya. Kalau masih bayi rohaninya, tidak bisa. Karena itu kita belajar. Supaya kita bertumbuh di dalam kebenaran Tuhan yang benar. Tetapi berdasarkan firman Tuhan. Orang yang masih bayi makanannya maunya yang lembek-lembek aja. Makan bubur terus, minum susu terus. Belum bisa menerima makanan-makanan yang keras. Karena itu jangan heran kan beberapa waktu yang lalu kita belajar. Makanan yang keras itu harus dikunyah. Roti tidak beragi itu keras. Harus dikunyah. Tetapi saya percaya. Tidak ada orang tua yang memberikan bayi makanan yang keras. Gak ada. Gak ada. Ya. Kenapa? Karena bayi belum punya gigi. Gak bisa dia ngalusin makanan yang keras. Dan itulah gambaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun tubuh jasmaninya mungkin sudah dewasa bahkan sudah tua. Tetapi belum tentu dalam pandangan Tuhan. Rohaninya sudah dewasa. Karena kita bisa melihat bahwa banyak firman Tuhan bilang begini. Gak apa-apa kan Tuhan Maha Kasih. Enteng aja ngomongnya. Tuhan ngerti kok. Ya. Tuhan itu ngerti, jadi gak apa-apa. Lah di sinilah kita harus belajar, dan saudara, memang kelihatannya ya oke-oke aja, tapi itu tidak oke dalam pandangan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan setia sama firman-Nya. Dia melarang sesuatu, itu pasti ada sebabnya, ada akibatnya. Ada sebab, ada akibat. Kalau kau makan semua jenis-jenis binatang yang tadi, memang enak. Dulu kita suka makan itu. Tetapi akibatnya, kita menumpuk racun-racun di dalam tubuh kita. Tanpa kita menyadari, sehingga akhirnya menimbulkan penyakit. Tetapi setelah kita menyadari hal itu dan kita, iman kita atau rohani kita semakin dewasa. Kita diingatkan Tuhan, oke kita belajar. Oh ini jangan, ya jangan dimakan. Itu membutuhkan suatu perjuangan yang luar biasa. Apalagi kalau di pesta kan, waduh, pesta. Ya dulu saya waktu di Myanmar itu kan banyak Buddha, jadi babi itu setiap hari. Kalau mereka pesta ya karena kita juga sebagai wakil perusahaan kadang-kadang diundang makan kan. Oh berentet itu yang namanya ya segala macam barang-barang yang nggak boleh itu ya. Tapi karena mereka tahu saya nggak makan itu, mereka senantiasa sediain ikan ya. Kenapa? Karena mereka tahu saya nggak makan ya. Dan disitulah kita menjadi berkat bagi banyak orang, walaupun di antara mereka juga banyak yang Kristen. Walaupun di sana mayoritas orang Buddha. Yang apa aja kan dimakan. Ya, apa aja dimakan. Tetapi disitulah kita belajar. Karena justru ketika berkumpul, ya jangan sama orang lah, berkumpul sama saudara aja. Di situ kita pun diuji. Waduh, ini babi kecap udah lama ini. Ya.
Sate babi udah lama ini. Gak apa-apalah sekali-sekali, kan sepotong doang. Mulai kita bernegosiasi dengan diri kita, seolah-olah menganggap Tuhan itu gak denger. Padahal dia berbicara. Rohku kutempatkan di dalam kamu. Dia berbicara, malaikat surgawi ada di sampingmu. Loh, kan kita kan ngomong seenaknya aja. Apa yang kau bicarakan kemudian dipraktekkan, wah itu lebih gawat. Tetapi di sinilah kita diharapkan oleh kuasa Roh Kudus yang senantiasa mengingatkan saudara dan engkau benih pilihan. Engkau harus menghasilkan anggur yang memang sungguh-sungguh baik dan manis dan banyak. Artinya hidup kita ini benar-benar mengeluarkan buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan. Kita belajar, mungkin dahulu kita ini bukan orang yang baik, karena memang di firman Tuhan dikatakan. Dahulu kita berkecimpung di sana, sesuai firman Tuhan katakan kan. Ya, berkumpul, berkecimpung di dalam dosa. Tetapi setelah kita, ya oleh kemurahan Tuhan, ya kita baca aja. Efesus pasal 2. Ayat 1 dan 2. Kamu yang mati dalam kesalahan dan dosa, di dalamnya pada suatu ketika kamu berjalan menurut zaman dunia ini, menurut penghulu otoritas angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara anak-anak durhaka. Terus di antara mereka juga kita semua pada suatu ketika tinggal dalam hasrat kedagingan kita, dengan melawan keinginan daging, pikiran, bahkan secara alami kita adalah anak-anak kemurkaan, sama seperti mereka. Ya. Kita seringkali tidak menyadari bahwa kita hidup dalam dosa. Kita tidak menyadari bahwa saudara dan saya sudah ditetapkan, dipilih untuk diselamatkan. Tetapi kita tinggal di dalam dosa, dan pada waktu sebelum waktu yang Tuhan tetapkan, kita bergelimang dalam kehidupan yang tidak benar. Tetapi ketika waktunya Tuhan menarik kita keluar dari lingkungan yang berdosa ini. Dengan caranya, berbagai macam cara Tuhan pakai. Kalau kita adalah orang pilihan, ya, dimanapun kita berada, yang namanya emas walaupun dia ada di dalam lumpur, ketika diangkat dia tetap emas dan dia tidak berubah jadi lumpur. Lah itulah saudara dan saya. Tetapi ketika kita ditarik keluar dari bongkahan batu yang mengikat kita, dengan batu-batuan, dengan tanah-tanah, batu itu harus dihancurkan. Sama seperti daun-daun yang menutup pohon anggur itu. Ya, daun ini harus disingkirkan, sehingga kita mendapatkan nutrisi pengobatan yang baik untuk memproteksi kehidupan kita karena pengaruh luar dari dunia. Sehingga serangga-serangga ketika mereka mendekat kepada buah anggur, karena buah anggur ini sudah ditutupi dengan zat-zat yang berasal dari Tuhan, ya, dia tidak akan menjamah anggur itu. Lah itulah saudara dan saya. Kalau hidup saudara dan saya dibungkus dengan kuasa darah Yeshua Masiah, setan tidak akan pernah bisa menjamah saudara dan saya. Walaupun dia terus-menerus berdengung-dengung untuk mencoba. Tetapi setelah kita menerima proteksi yang berasal daripada Tuhan dan kita tidak menolaknya, maka kita akan terus-menerus dirubah dengan cara Tuhan menuju kepada kesemuan. Terlebih, ya, waktunya sudah sangat dekat. Ya, sudah sangat dekat. Tapi apakah kita berubah? Ya,
Apakah kita berubah? Coba kita koreksi diri lah dari pagi umpamanya. Dari pagi ngapain? Bangun tidur berdoa nggak? Ya, saudara yang tahu. Terus melakukan kegiatan-kegiatan, bertemu dengan orang-orang, ribut nggak? Mengeluarkan kata-kata yang tidak benar apa enggak? Memikirkan hal-hal yang tidak benar apa enggak? Oh, begitu banyak rentetan. Kita belajar oleh kasih kemurahan Tuhan. Ketika kita selesai seharian kerja, malam hari rebahan, jangan langsung tidur. Memeditasi tadi aku bikin apa ya? Apakah aku berdosa sama Tuhan? Mengoreksi keberadaan kita. Berkomunikasi dengan Roh Kudus. Tuhan tolong. Ya. Tuhan tidak mau kita mengumpulkan dosa baru minta ampun. Ya. Ya istilah kata dosa sehari ya sehari aja. Jangan dikumpulin nanti hari Sabtu atau hari Minggu ke gereja minta ampun. Bukan begitu caranya. Ya. Kita diajar Tuhan untuk terus-menerus mengoreksi diri. Karena Tuhan mau saudara dan saya dalam keadaan benar-benar suci bersih. Tidak bercacat celah. Dan Tuhan menghendaki kita terus-menerus mau membilas hidup kita, jiwa kita dengan firman. Ya, tadi kan dikatakan dalam ayat ketiga kan. Firman itu yang membersihkan kita. Baca nggak? Tadi kita baca itu. Jangan baca asal lewat aja, enggak. Itu jadi bahan doa. Kalau saudara perhatikan doa yang setiap kali saya naikkan. Itu semua tertulis. Firman itu yang membersihkan kita. Firman itu yang memurnikan kita. Firman itu yang menguduskan kita. Firman itu yang menyempurnakan saudara dan saya. Sama seperti dia sempurna karena ada tertulis. Hendaklah engkau sempurna karena Bapamu sempurna adanya. Dan itu hanya bisa terjadi melalui firman-Nya. Karena firman itu adalah Yesua sendiri. Firman itu yang memberikan kepada kita nutrisi yang dari sorga. Untuk membersihkan jiwa kita dari ya selama seharian nih. Si siapa nih laler-laler si tawon-tawon berkeliling mencemari kehidupan kita. Kita harus bertindak supaya pencemaran-pencemaran itu dibersihkan seutuhnya dari dalam hidup saudara dan saya. Sehingga kita hidup ini tidak hanya begitu-gitu aja. Bisa tahu nggak maksud saya? Jangan merasa puas dengan kondisi iman hari ini. Besok harus lebih baik. Lusa harus lebih baik lagi. Semua yang tidak baik tinggalkan. Paulus berkata, aku melupakan apa yang di belakangku. Aku mengarahkan diri apa yang di depanku. Aku harus maju. Dan aku harus berusaha. Kita harus berusaha. Aku berlari bukan tanpa tujuan. Aku meninju bukan sembarangan. Nah kita coba koreksi. Saya menghimbau kepada kita semua termasuk diriku sendiri. Jangan puas dengan kondisi iman kita hari ini. Ya. Karena Tuhan sedang terus-menerus menyempurnakan iman kita. Ya. Kalau kita masih mempunyai karakter-karakter lama. Masih suka katakanlah marah, masih suka berbohong, masih suka membual. Oh, berbagai macam yang negatif. Berarti, ya, kan kita tahu kan, kita pasti sadar, oh saya bohong nih.
Kenapa? Karena Roh Kudus akan mengingatkan kau bohong. Ketika kita diingatkan, berdoa, Tuhan ampuni. Tuhan ampuni. Jangan keraskan hatimu. Tuhan mau kita terus bertumbuh sesuai dengan kehendak-Nya. Dan itu hanya dapat terjadi apabila ada kerjasama antara kita dengan Tuhan. Kita ini anggur mungkin di ujung-ujung carang-carang. Anggur ini tidak bisa hidup sendiri. Dia mendapatkan nutrisi makanan dari pokok anggur. Ya, dan kita harus membuka seluas-luasnya jalur makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, ke dalam anggur kita, supaya kita bisa bertumbuh subur, manis dan enak dan banyak. Ya. Jangan menghalangi kebenaran firman yang setiap hari terus-menerus membersihkan saudara dan saya dengan caranya. Ya, karena firman tadi kan, firman itu yang membersihkan. Jangan anggap enteng itu walaupun satu ayat. Firman itu membersihkan saudara dan saya. Siapa firman? Firman itu Yeshua. Siapa Yeshua? Yeshua itu Bapa Yahweh sendiri. Kenapa dia bersihkan? Karena dia mau saudara dan saya menghasilkan buah yang bagus, yang baik, yang banyak, dan yang tetap. Bagi dia, bukan bagi kita. Dan itu hanya dapat terjadi apabila kita menerima makanan-makanan segar dari Tuhan. Ya. Dan berani kita menolak semua apa yang berasal dari luar, yang mencoba untuk mengganggu pertumbuhan hidup kita di dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini. Tetapi itu semua pilihan. Saya percaya kita semua, baik kita yang ada di sini dan yang ada di luar sana, kita kan semua punya kerinduan. Saya mau masuk surga. Betul nggak? Kalau nggak masuk surga mau ngapain ibadah gitu loh. Mau ngapain ibadah kalau nggak masuk surga? Saya mau masuk surga karena itu saya ibadah. Lo emangnya ibadah di sini aja? Lo ibadah itu ada tertulis. Memang ada ibadah pribadi, ibadah bersama keluarga, ibadah bersama dengan jemaat. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, ada tertulis. Ya. Karena justru dalam situasi kondisi seperti ini, banyak orang kan, ketika kita saling berinteraksi satu sama lain, di situ pun terlihat antar anak Tuhan apa yang diomongin. Yang diomongin gosip berarti masih gak beres. Ya, saya gak tahu di antara saudara ngomongin gosip, mau ngapain ngomongin gosip? Ya, ngomongin orang lain, mau ngapain ngomongin orang lain? Ya, nggak ada gunanya. Alangkah indahnya apabila kita berbicara tentang firman. Ya, oh tadi aku kena tuh sama firman itu lah, itu kan lebih enak. Ya, gembala nih enak aja. Aku nggak busuk, ya nggak apa-apa. Ya, loh kita berbicara firman dan firman itulah yang sanggup membersihkan kita. Kalau kita menyadari kita ditegur, firman Tuhan mempunyai 4 fungsi. Berdasarkan kitab Timotius. Dia membersihkan, dia mengajar kita, dia menyatakan kesalahan kita, dia memperbaiki tingkah laku perbuatan kita, dan membawa kita kepada kebenaran. Jadi apabila kita ditegur oleh firman Tuhan, mengucap syukur. Ya, karena itu memang salah satu tugas daripada firman Tuhan sebagaimana tertulis. Kita lihat ya. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat ke 16 dan 17. 2 Timotius 3, 16, 17. Seluruh kitab yang diilhami Elohim bermanfaat. 1. Untuk pengajaran, untuk teguran, untuk perbaikan, untuk pendidikan dalam kebenaran. Sehingga apa?
Manusia Elohim diperlengkapi untuk setiap pekerjaan yang baik supaya dapat menjadi sempurna. Lah inilah yang harus kita ingat. Kenapa? Karena ada tertulis, Tuhan menghendaki saudara dan saya sempurna. Kenapa? Karena Bapa kita yang namanya Yahweh itu adalah sempurna adanya. Kita lihat ya. Di dalam Matius pasal ke-5 ayat ke-48. Oleh karena itu hendaklah kamu menjadi sempurna sebagaimana Bapakmu yang di sorga adalah sempurna. Untuk menjadi sempurna kita combine, kita gabungkan dengan yang tadi itu. Hanya firman Tuhan yang ngajarin kita. Mengajar kita kalau disalah dikasih tahu salah. Yang banyak orang kalau ditunjukkan salahnya, wah kalau tegur orang itu jangan di depan umum, saya malu. Ya udah. Karena banyak orang karena memang ada ayatnya, kalau bisa 4 mata. Tetapi Paulus ketika dia menegur si Petrus, itu di depan banyak orang. Dosa yang sudah kelihatan tempelak biar orang takut. Ya. Nah kita juga harus ya jangan memakai firman untuk membela diri, itu bahaya. Tidak bisa seperti kita harus ada hikmat. Ya. Dan firman Tuhan menghendaki hendaklah engkau sempurna. Kesempurnaan itu hanya terjadi apabila kita mau menerima firman Tuhan seutuhnya. Bukan separuh-separuh. Dan firman Tuhan itu adalah untuk orang yang sungguh-sungguh sudah dewasa rohaninya. Sehingga walaupun keras, dia bisa mengunyahnya. Kalau masih buaya rohani, makan roti yang keras bisa keselak, bisa lewat dia. Tapi orang yang dewasa ketika dia diberi roti yang tidak beragi yang keras, dia kunyah baik-baik. Karena dia tahu setelah dia kunyah baik-baik, itu begitu banyak nutrisi dari sorga yang dapat membuat dia bertumbuh imannya menuju kepada kesempurnaan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, janji-janji firman Tuhan sangat luar biasa. Apabila kita tinggal di dalam Dia, dikatakan firman yang tadi kita bacakan, kita benar-benar adalah murid-murid Tuhan. Ya, kalau kita adalah murid Tuhan, kita baca di dalam Yohanes pasal ke-8. Ayat ke-31 dan 32. Kemudian Yesua berkata kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, jika kamu tetap tinggal di dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar murid-murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah itu janji Tuhan. Ya, kebenaran itu akan memerdekakan saudara dan saya. Kalau kita adalah murid-murid yang benar, ya, kan tadi kan ayat-ayat firman Tuhan kan. Kalau kita melakukan firman-Nya, kita benar-benar muridnya. Kalau kita benar-benar muridnya, firman Tuhan tadi yang kita baca, kita akan tahu kebenaran. Kalau kita tahu kebenaran, kebenaran itulah yang memerdekakan kita sesuai firman Tuhan. Memerdekakan dari apa? Dari ikatan-ikatan jerat-jerat si jahat. Yang mencoba untuk memerangkap sebanyak mungkin anak-anak Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan. Dia coba pasang perangkap di sana sini. Untuk menjerat apabila mungkin anak-anak Tuhan dijeratnya dan dibinasakan olehnya. Ya. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, disinilah kita melihat, ya, supaya saudara dan saya pun harus berhati-hati ketika kita mengetahui kebenaran, ya, kan dikatakan oleh firman Tuhan tadi jelaskan, ya, kita akan juga dimerdekakan.
Tetapi seringkali ketika kita sudah merdeka, kita seringkali salah mempraktekkan kemerdekaan itu. Ya, kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat ke-16. Dan selaku orang-orang merdeka, janganlah seperti orang yang memakai kemerdekaan itu sebagai tudung kejahatan, melainkan seperti hamba-hamba Elohim. Ya, banyak orang kan, ketika dia mengetahui kebenaran, karena kita ulangi dari Timotius tadi ya. Firman itu kan yang mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki tingkah laku perbuatan, membawa kita kepada kebenaran. Ya, untuk mengetahui kebenaran kita menjadi sempurna. Sesuai dengan kita Matius tadi. Setelah kita menjadi sempurna, ya, situasi kondisi ya kebanyakan atau banyak terjadi. Ketika orang sudah mencapai katakanlah kehidupan rohani yang sudah semakin baik, ya. Nah, disinilah pancingan-pancingan, bisikan-bisikan si jahat yang seringkali tanpa disadari oleh 5 jawatan ini dimanfaatkan oleh si jahat untuk membujuk kita mencari keuntungan pribadi. Bisa tangkap maksud saya, ya? Ya karena waduh sudah hebat kan, mungkin Tuhan berikan karunia-karunia yang luar biasa. Karena banyak terjadi di mana-mana. Ya. Banyak terjadi di mana-mana setelah namanya tenar. Oh, setelah Tuhan dalam tanda kutip memakai dia dengan sangat luar biasa. Kemudian mulai timbul penyelewengan karena duit. Akar segala kejahatan adalah uang. Dan tanpa disadari dia terjebak dengan pancingan si setan. Dan karena dia sudah terjebak akhirnya tanpa dia sadari karena berdosa Tuhan menjauh. Karena menjauh dan sudah biasa dengan ya, wah khotbah ada orang disembuhkan ya, mulai main trik. Saya tahu nggak? Orang baik-baik cuman kan geng dia ini. Kamu coba jadi orang lumpuh. Nanti begitu saya doakan kamu sembuh. Wah, loh itu terjadi. Sampai sekarang ini terjadi. Kenapa? Karena kebutuhan kedagingan yang seharusnya dia harus matikan kedagingan. Dan itulah kita diminta oleh kuasa Roh Kudus. Hati-hati. Ketika engkau sudah diangkat oleh Tuhan. Ya, karena kita melayani dia dengan sungguh-sungguh. Jangan pergunakan kemerdekaan. Ya, kemerdekaan tadi dihubungkan dengan ayat-ayat sebelumnya. Karena kita sudah menjadi murid-murid Tuhan. Kita sudah dipakai oleh Tuhan dengan sangat luar biasa. Kemudian kita mempergunakan karunia-karunia yang luar biasa untuk hal-hal yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Kita harus sangat berhati-hati. Ya, karena itu semakin kita disempurnakan. Artinya semakin kita disempurnakan iman kita, semakin merendah di bawah kaki Tuhan. Rendahkan dirimu di bawah kaki Tuhan, supaya dia tinggikan kita. Loh kalau sebaliknya yang terjadi kita meninggikan diri, jangan harap Tuhan tinggikan, justru kita dijatuhkan. Dan seringkali yang terjadi adalah karena kesombongan. Seringkali membuat orang jatuh. Ya, karena itu kita belajar ya untuk senantiasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Belajar merendahkan diri, belajar terus menerus menundukkan diri kita. Kita baca di dalam Yakobus pasal ke-4. Ayat ke-10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Yahweh, maka dia akan meninggikan kamu. Semakin kita dipercaya oleh Tuhan,
Ya. Semakin kita diberi beban mempertanggungjawabkan apa yang diberikan. Semakin banyak seseorang diberi oleh Bapa Yahweh, semakin banyak yang harus dia pertanggungjawabkan kelak. Ya. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa, kita belajar. Kalau firman Tuhan kata rendahkan dirimu, kita belajar merendahkan diri. Tapi seringkali kan ego kita seringkali menghambat kita untuk merendahkan diri. Maunya kan diangkat-angkat. Ya. Loh, itu kenyataan dalam kehidupan. Manusia itu maunya diangkat-angkat. Ya. Dalam segala siapa aja. Kita harus menjaga diri, ya. Jangan sampai kita merasa diri terangkat kemudian menjadi sombong. Ya, kita harus terus menerus merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Jangan kita mencuri kemuliaan Tuhan. Kita bisa hidup seperti ini, apapun situasi dan kondisi saudara dan saya. Itu kemurahan Tuhan. Itu kasih Tuhan, bukan karena hebat kita. Bukan. Bukan karena kau pintar. Bukan karena kau jago. Bukan kau mungkin hebat dalam segala. Tidak. Kehebatanmu itu semua dari Tuhan. Dan ketika kita mengakui Tuhan, semua yang ada ini berasal daripada. Ketika kita mau mengakui dengan tulus, Tuhan pasti akan memelihara saudara dan saya dari segala macam tantangan-tantangan, supaya jangan sampai kita terjebak karena tipuan si jahat. Si jahat itu penipu ulung. Ya, dia banyak mengangkat orang, tetapi kemudian setelah terangkat dia jatuhkan. Kalau orang itu tidak berjaga-jaga. Tetapi kalau kita diangkat oleh Tuhan untuk kemuliaan namanya. Untuk kemuliaan namanya, bukan untuk kita ya. Kita diangkat itu untuk kemuliaan Dia, itu yang harus kita ingat. Sehingga dengan demikian bukan kita yang dimuliakan, Dia yang dimuliakan. Tuhan dan Juru Selamat kita. Sehingga dengan demikian kita pun menjadi contoh bagi orang. Kita belajar memperlihatkan kepada dunia bahwa semua keberhasilan yang Tuhan berikan bagiku itu karena Dia. Tanpa Dia, I am nothing. Aku tidak ada apa-apa. Segala sesuatu berasal dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Dan sebagaimana apa yang Tuhan katakan, ya. Kalau kita benar-benar hidup di dalam Dia, janjinya, kalau engkau hidup dan berjalan di dalam Dia, seperti firman Tuhan katakan, ayat terakhir kita baca, Yohanes 15 ayat ke-7. Ya. Yohanes 15 ayat ke-7. Jika kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, apa saja yang kamu ingini, kamu dapat memintanya. Dan hal itu akan terjadi kepadamu. Ini janji Tuhan. Ya. Artinya di dalam segala hal. Kalau kita mau minta sesuatu sama Tuhan, koreksi diri dulu. Tuhan, ya, kalau kita ada di dalam Tuhan, artinya kita dalam kebenaran. Ya, artinya kita sudah menyelesaikan semua hal yang tidak benar. Dosa kita dihapus. Baru dengan kerendahan hati Tuhan. Apabila engkau berkenan, engkau berkenan menganugerahkannya bagiku. Ya. Karena banyak orang, oh minta pasti dapat. Loh, kalau itu tidak sesuai kehendak Tuhan. Ya, ini saya harus katakan karena banyak orang juga. Ya kadang-kadang pelayan-pelayan Tuhan juga minta dengan sungguh-sungguh pasti dikasih. Kalau itu kehendak Tuhan, ya pasti dikasih. Betul nggak? Tetapi kalau itu bukan kehendak Tuhan, nggak bakal dikasih. Banyak contohnya. Salah satu contoh yang paling kita
tahu, kita bacalah ya. Kita baca di Matius pasal 26 ayat ke-39. Matius 26 ayat 39. Setelah maju sedikit, dia tersungkur dengan wajahnya seraya berdoa dan berkata, Bapakku, jika mungkin lalukanlah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Ini Yesua yang berdoa loh. Tuhan mau kasih lihat kepada kita murid-muridnya. Walaupun orang atau Yesua sendiri kasih lihat, kalau itu bukan kehendak Tuhan, tidak akan dikabulkan. Kenapa? Karena semuanya sudah Tuhan tulis. Sebelum dunia diciptakan berdasarkan Mazmur 139. Semua ini sudah ditulis dalam kitabnya. Sehingga kalau permintaan kita itu tidak sesuai kehendak Tuhan, jangan harap diberikan. Ya, karena ada kan pengajar-pengajar, oh pasti dapat. Ya, karena banyak seperti itu. Enggak, tapi enggak dapat. Mungkin kamu salah berdoa. Yang ngajar yang benar. Jangan paksa Tuhan. Karena semua itu sudah ditulis. Bahkan contohnya ini, Yesua sendiri. Kalau engkau berkenan, lalukanlah cawan ini. Loh, Tuhan mau kamu mati kok, istilah kasar gitu kan. Memang Yesua datang untuk disalib untuk kita. Dan dia harus minum. Tuhan kasih tunjuk 3 kali dia berdoa. Supaya kita belajar. Kalau itu bukan kehendak Tuhan. Belajarlah mengerti. Supaya kehendakmu yang jadi. Bukan kehendak kita. Karena banyak kan di luar-luar sana pengajaran-pengajaran macam-macam. Caranya begini, doanya begini, pasti dikabul. Loh, kalau bukan kehendak Tuhan, apa yang mau dikabulin? Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Karena apa? Semua itu sudah tertulis. Dia sutradara agung. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Apa yang bisa kita terima, apa yang tidak boleh. Semua sudah ditulis. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Mengertilah bahwa saudara dan saya ditanam di dalam Tuhan Yesua sebagai pokok anggur yang benar. Karena itu kita harus berusaha dengan pertolongan Roh Kudus. Mengoreksi terus-menerus hidup kita. Apakah buahku ini berkenan di hadapan Tuhan? Apakah aku sebagai anggur dari salah satu carang Tuhan? Apakah anggurku ini baik? Nah, kita koreksi sendiri. Saya tidak mau menghakimi, kita koreksi masing-masing. Dan kalau sudah baik, terus jaga kebaikan itu. Jangan sampai sudah baik, terus melalaikan. Kalau sudah baik, tetap jaga kebaikan itu sampai sempurna. Dan kesempurnaan itu hanya Tuhan yang tahu. Karena itu mari saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita harus ingat. Ya, kalau kita benar-benar mau hidup berjalan dalam Tuhan. Ya, semua kita kan punya masalah. Semua kita punya keinginan pengen doa. Ini janji Tuhan kok nggak bisa. Loh, kalau itu kehendak Tuhan pasti jadi. Kalau itu bukan kehendak Tuhan, koreksi diri. Tanya Tuhan, berdoa, berpuasa. Untuk supaya tahu ini kehendak Tuhan apa bukan. Kalau kehendak Tuhan, mungkin belum waktunya. Bisa tanggap. Tetapi kalau itu bukan kehendak Tuhan, sampai ayam tumbuh gigi pun nggak bisa. Loh, kita harus tegas-tegas saja. Saudara lihat, ayam nggak punya gigi kan? Sampai ayam tumbuh gigi kalau Tuhan bilang tidak, ya enggak. Nggak bisa. Mengertilah kehendak Tuhan. Bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan kalau kita memiliki pikiran Hamasiah? Karena itu mari kita maju bersama. Berjalan bersama. Menuju kepada kesempurnaan dan jagalah kekudusan. Supaya hidup kita terus menghasilkan buah-buah yang baik. Bagi hormat kemuliaan namanya. Haleluya, amin.